Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan proyek akhir dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi yang berjudul Analisis Revenue Cycle PT Semen Padang. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami yaitu saya Cut Irma Mahmudi, Elsa Dwi Nabila, dan Vina Faroza Pramana. Yang pertama, latar belakang. Sistem Informasi Akuntansi atau SIA memiliki peran vital dalam perusahaan modern, khususnya dalam mendukung efisiensi operasional dan pengendalian internal. PT Semen Padang menerapkan ERP, SAP, S atau 4 HANA untuk mengelola revenue cycle secara real time, mulai dari pemesanan hingga pembayaran. Studi ini dilakukan guna memahami bagaimana teknologi informasi meningkatkan efektivitas siklus pendapatan dalam sektor industri semen. Selanjutnya, rumusan masalah. Pertama, bagaimana alur proses revenue cycle PT Semen Padang? Yang kedua, bagaimana pemodelan sistem menggambarkan proses tersebut? Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kelemahannya? Tujuan dari tugas kami itu yang pertama, memahami alur revenue cycle secara mendalam. Yang kedua, membuat model sistem bisnis. Yang ketiga, mengevaluasi efektivitas sistem. Yang keempat, memberi rekomendasi perbaikan. Uh, Profil perusahaan yang kami analisis yaitu namanya PT Semen Padang, didirikan pada 18 Maret 1910, berlokasi di Indarung, Padang, Sumatera Barat. PT Semen Padang ini merupakan anak usaha dari SIG atau Semen Indonesia Group. PT Semen Padang ini memiliki bidang usaha produksi semen dan distribusi domestik atau ekspor. Produk yang diproduksi yaitu semen tipe 1, tipe 2, 5, PCC, dan oil well semen. Sistem informasi yang digunakan. PT Semen Padang menggunakan SAP S4 HANA dengan beberapa modul. Yang pertama, SD atau Sales Distribution, yaitu proses pemesanan dan pengiriman. Yang kedua, FI, Financial Accounting, yaitu pencatatan dan pelaporan keuangan. Yang ketiga, Material Management, yaitu pengelolaan bahan baku. Dan yang keempat, Credit Management, yaitu evaluasi kelayakan kredit pelanggan. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Elsa. Pada Elsa dipersilakan. Baiklah, materi selanjutnya adalah pengertian dari revenue cycle, yang mana revenue cycle adalah rangkaian proses mulai dari pemesanan pelanggan, verifikasi kredit, pengiriman barang, penerbitan faktur, hingga pembayaran. Siklus ini sangat penting dalam menjaga kelancaran arus kas dan akurasi laporan keuangan, terutama dalam perusahaan besar seperti PT Semen Padang. Next. Aktor dalam revenue cycle ada dua, yaitu pihak internal dan eksternal. Untuk internal, yang pertama adalah sales, customer service, tim kredit, logistik, dan akuntansi. Untuk aktor eksternal, yaitu pelanggan, bank, mitra ekspedisi, semua aktor terhubung dalam sistem ERP secara real time dan terdokumentasi otomatis. Next. Aliran dokumen dalam siklus. Yang pertama adalah purchase order, permintaan pembelian dari pelanggan. Yang kedua, sales order dihasilkan oleh SAP dari PO, delivery order, dokumentasi, dokumen pengiriman barang, invoice, yaitu faktur penjualan otomatis dari sistem. Kemudian payment receipt, bukti pembayaran. Selanjutnya aging report, yaitu laporan umur piutang untuk monitoring. Teknologi sistem yang digunakan oleh PT Semen Padang yaitu SAP
eh, S4HANA sebagai sistem ERP terintegrasi yang mengelola revenue cycle secara real time dan terhubung dengan seluruh anak perusahaan SIG Group. Sistem ini memungkinkan sentralisasi data, otomatisasi proses bisnis, dan analisis data tertanam. Modul yang digunakan antara lain adalah SAP SD untuk mengelola pesanan, penerimaan dan integrasi faktur, SAP FI untuk pencatatan keuangan pencocokan pembayaran otomatis dan prediksi arus kas, SAP MM untuk pelacakan stok bahan baku secara real time dan manajemen persediaan di 5 plan, serta SAP Kredit Manajemen yang menilai kelayakan kredit pelanggan berdasarkan analisis 5C dan memberikan batas kredit dinamis sesuai risiko pelanggan. Baiklah, selanjutnya adalah alur proses revenue cycle yang yaitu proses revenue cycle di PT Semen Padang dimulai dari penerimaan pesanan melalui portal pelanggan, sales, purchase order, yang kemudian dicatat otomatis sistem SAP dan menghasilkan sales order. Setelah itu, sistem melakukan verifikasi kredit secara real time berdasarkan data pelanggan dalam modul FI. Jika lolos pesanan dilanjutkan ke proses pengiriman barang, di mana sistem menerbitkan delivery order dan memperbarui stok secara otomatis. Setelah barang diterima, sistem secara otomatis membuat invoice berdasarkan data pengiriman dan penjualan. Invoice dikirimkan ke pelanggan dan dicatat ke akun piutang. Terakhir, pembayaran diterima, sistem cocokkannya dengan invoice terbuka dan menutup piutang secara otomatis. Seluruh proses tercatat di digital dan dapat diaudit sehingga mempercepat siklus, mengurangi kesalahan, dan memperkuat pengendalian internal. Pemodelan sistem eh, dalam BT Semen Padang dimulai dari pemesanan, verifikasi kredit, pengiriman barang, dan penagihan hingga pembayaran. Diagram ini dibuat menggunakan Draw.io yang user friendly dan menyediakan berbagai simbol standar seperti kotak, proses, belah ketupat yaitu keputusan, dan panah sebagai alur kerja. Flowchart membantu memvisualisasi proses bisnis secara jelas dan ringkas, mudahkan pemahaman, identifikasi titik lemah, dan digunakan sebagai alat pelatihan serta dokumentasi sistem secara efisien. Baiklah, untuk materi selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Elsa. Saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu alur flowchart yang kami buat di Draw.io. Yang pertama, mulai revenue cycle, lalu pesanan masuk, dan catat pesanan di SAP atau buat sales order. Lalu dicek kredit masuk atau tidaknya. Jika tidak, blokir pesanan atau perlu otoritas. Disetujui manajer, lalu selesai. Jika dicek kredit masuk ada bukti kredit masuknya, siapkan barang dan surat jalan, lalu delivery order, kirim barang, dan histori kirim barang akan tersimpan di database SAP. Lalu bukti penerimaan, terbitkan invoice atau catat piutang, invoice penjualan, terima pembayaran, lalu cocokkan dengan invoice. Jika tidak cocok, lakukan lagi rekonsiliasi. Jika sudah selesai, tutup invoice dan clear piutang. Data ini akan tersimpan di database SAP piutang. Jika cocok dengan invoice-nya, tutup invoice dan clear piutang, lalu historis itu akan tersimpan di database piutang. Pemesanan data selesai. Next. Efisiensi proses. Kelebihan dari efisiensi proses ini yang pertama, otomatisasi penuh SAPS atau 4HANA mengotomatisasi seluruh tahap revenue cycle atau order entry, penagihan, pembayaran. Mengurangi waktu proses dari 7 hari menjadi 2 hari.
Yang kedua, integrasi sistem. Modul SD, FI, dan MM terhubung langsung, meminimalkan input manual dan duplikasi data. Yang ketiga, pelacakan real time, status pesanan, pengiriman, dan pembayaran dapat dipantau secara langsung. Untuk kelemahannya, ketergantungan pada konektivitas, proses terhambat di daerah remote dengan sinyal internet lemah. Yang kedua, kurang fleksibilitas untuk transaksi khusus. Penjualan proyek dengan termin khusus masih memerlukan penanganan manual. Yang ketiga, bottleneck di tahap verifikasi kredit. Proses override kredit limit membutuhkan persetujuan multilevel yang memakan waktu. Next. Keandalan sistem informasi. Kelebihannya, database terpusat, SAP menyimpan semua data dalam satu sistem, memastikan konsistensi dan akurasi. Dua, audit trial otomatis. Setiap perubahan dicatat dengan detail, user, waktu, dan aktivitas. Yang ketiga, backup rutin. Data di backup harian untuk mencegah kehilangan informasi. Untuk kelemahannya, yang pertama kerentanan downtime. Gangguan server pusat dapat menghentikan seluruh operasi. Yang kedua, keterbatasan offline mode. Sales rep di lapangan kesulitan mengakses data saat offline. Yang ketiga, ketergantungan pada vendor SAP. Perubahan kebijakan atau update SAP dapat mempengaruhi konfigurasi sistem. Next. Resiko dan kesalahan atau fraud. Kelebihannya, kontrol otomatis. Sistem memblokir transaksi yang melanggar kebijakan, misal melebihi kredit limit. Yang kedua, three-way matching. PO, DO, dan invoice harus cocok sebelum pembayaran diproses. Yang ketiga, pemisahan tugas atau segregation of duties. Akses modul dibatasi berdasarkan role model mencegah konflik kepentingan. Untuk kelemahannya yang pertama, risiko manipulasi dokumen. Pelanggan baru dapat memalsukan identitas karena verifikasi masih berbasis dokumen digital. Yang kedua, super user privilege. Beberapa karyawan memiliki akses terlalu luas yang berpotensi disalahgunakan. Yang ketiga, fraud collusion. Kerjasama antar departemen, misal sales logistik, dapat melewati kontrol sistem. Next. Kesesuaian dengan prinsip pengendalian internal. Kelebihannya sesuai COSO framework, control environment, struktur organisasi dan kebijakan jelas. Yang kedua, risk assessment. Sistem secara otomatis menilai risiko kredit. Yang ketiga, monitoring. Laporan aging, piutang, dan audit trial memudahkan pengawasan. Yang ketiga, komplain dengan regulasi. Faktur pajak terintegrasi langsung dengan e-faktur DJP. Kelemahan, human oversight yang minim, terlalu mengandalkan sistem tanpa verifikasi manual berkala. Yang kedua, prosedur darurat tidak jelas, tidak ada panduan khusus saat sistem SAP down. Yang ketiga, pelatihan yang tidak merata, tidak semua karyawan memahami fitur pengendalian internal di SAP. Next. Penutupnya, penerapan SAP S4HANA di PT Semen Padang telah meningkatkan efisiensi revenue cycle secara signifikan, mengubah proses manual menjadi otomatis dan memangkas waktu siklus order to cash dari 7 hari menjadi 2 hari. Sistem ini juga memperkuat pengendalian internal melalui fitur approval multi-layer, audit trial digital, dan standar COSO. Namun, tantangan seperti ketergantungan pada infrastruktur digital dan kurangnya fleksibilitas untuk transaksi khusus masih diperbaiki. Oleh karena itu, perusahaan disarankan mengembangkan sistem hibrida sebagai cadangan, memperkuat verifikasi identitas pelanggan, meningkatkan pelatihan karyawan, serta menyiapkan protokol darurat untuk menjaga kelangsungan sistem. Investasi berkelanjutan dalam teknologi dan SDM menjadi kunci mempertahankan keunggulan di tengah persaingan industri. Baiklah, mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pina. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.